kami di channel Scan Lovers. Sebelum memulai alur ceritanya, siapkan kopi panas sambil santai mendengarkan alur dari Manhwa Throne of Seoul. Mohon maaf kami cuma menyediakan per chapter, bukan per episode. Karena satu episode tidak bisa ditentukan berapa chapter yang bisa dimuat. Karena satu episode kadang memuat 4 bab, kadang juga 3,5 bab. Tidak usah lama-lama, lanjut ke cerita novelnya. Check it out guys. Tiga suara berurutan langsung bergema tapi mereka sama sekali berbeda. Yang pertama berasal dari potongan, yang kedua dari pedang, patah karena benturan. Itu persis pedang kayu yang tidak bisa menahan kekuatan serangan Long Hao Chen dan membentak dari tengah. Untungnya, itu tidak sepenuhnya terbagi menjadi dua bagian. Kalau tidak bagian atas mungkin telah terbang ke arahnya dan menyakitinya. Dan suara terakhir adalah suara tabrakan dengan manik batu. Karena dia masih di tengah-tengah mosi, Long Hao Chen melihat dengan jelas di depannya bahwa ia secara mengesankan melambung ke divisi 25, yang tertinggi. Apakah ini nyata? Memang, fakta pedang kayu yang patah seperti ini membuktikannya. Balza pernah berkata kepadanya bahwa pedang kayu yang mereka gunakan dapat menahan paling banyak tingkat energi spiritual ke-20. Long Hao Chen tidak memiliki banyak pengetahuan tentang ksatria, tapi fakta bahwa, dalam suatu malam, ia dipromosikan dari ksatria tahap pertama menjadi ksatria tahap kedua membuatnya sangat terkejut dan terkejut. Asteris, saat Long Hao Chen kembali ke akal sehatnya, sambil mengucapkan suara pelan, dia menoleh tanpa sadar dan secara mengejutkan menemukan bahwa, tanpa pemberitahuan, seorang parubaya tepat di belakangnya. Long Hao Chen terkejut, tapi tidak takut sama sekali. Dengan rasa ingin tahu menatapnya, pria parubaya ini memiliki perawakan tinggi kurus, rambut hitam, pupil hitam, paras tampan, dan mata cerah. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia terlihat sangat berbakat, tapi dia terlihat sangat bermartabat. Setelah menunjukkan momen kejutan, pria parubaya itu dengan cepat kembali ke akal sehatnya, mengerut dan melihat kembali ke Long Hao Chen. "Kamu siapa?" Long Hao Chen bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Pria parubaya itu menjawab dengan suara lemah, "Kamu baru saja lulus kemarin, ujian pengawal ksatria, jadi mulai hari ini aku adalah instruktur barumu. Anda bisa memanggil saya guru." 1. Xing Yu. Petik 2. Long Hao Chen ragu-ragu berkata, "Tapi ini pertama kalinya aku bertemu denganmu." Xing Yu dengan samar berkata, "Kamu disebut Long Hao Chen, kamu berusia 9 tahun ini, dan ibumu disebut Bai Yue, benarkan?" Long Hao Chen mengangguk. Tatapan Xing Yu tiba-tiba tenggelam. "Kalau gitu tunggu Balza dan kita akan lihat." Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti berbicara, hanya menatap ke arah, bibirnya sedikit merajuk. Setelah beberapa saat, langkah kaki yang cepat terdengar dan Long Hao Chen melihat Balza berlari ke arah mereka dengan cepat. Tapi wajahnya terlihat sangat terkejut dan penuh hormat. "Halo instruktur." Long Hao Chen segera memberi Balza salam ksatria saat dia melihatnya tiba. Namun anehnya, Balza tidak membalas salam seperti biasanya. Sebaliknya, dia buru-buru pergi ke depan Xing Yu dan dengan hormat berkata, "Elder." Xing Yu mengangguk. "Katakan padanya bahwa saya adalah instruktur barunya." "Baik." Balza bergegas menuju Long Hao Chen dan berkata, "Senior Xing Yu berasal dari Balai Ksatria Kota Yuehao dan mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menjadi instruktur ksatria Anda selama 3 tahun ke depan. Anda harus mendengarkan semua arahan yang akan dia berikan kepada Anda. Senior Xing Yu adalah ksatria sejati." Petik 2. "Ya Pak." Long Hao Chen dengan sopan menjawab. Faktanya, dia tidak tahu apa perbedaan antara seorang ksatria semu dan ksatria sejati. Dia hanya tahu bahwa karena dia adalah instruktur barunya, dia harus berlatih dengannya, Guru Xing Yu. Saat dia memikirkan hal ini, dia dengan hormat memberi hormat pada Xing Yu. Dia benar-benar jauh lebih dewasa daripada yang lain dengan usia yang sama dan juga lebih mantap. Suara rintihan. "Kita harus pergi." Xing Yu mengatakan ini saat dia secara alami menyeret Long Hao Chen keluar, meraih tangannya dan menuju keluar. Sebelum dia melangkah maju, tatapannya yang tidak jelas tetap tertuju pada wajah cantik Long Hao Chen, menunjukkan wajah kesal. "Guru Xing Yu, bukankah kita harus tinggal di sini untuk berlatih?" Keluar dari Odin Hall, Long Hao Chen tidak bisa tidak menanyakan pertanyaan ini. Xing Yu berkata, "Tempat ini tidak cocok." Dipengaruhi oleh ekspresi dingin Xing Yu, Long Hao Chen tidak berani bertanya lebih jauh. Tatapan Balza diarahkan ke sosok mereka saat mereka pergi. Dia terkejut dan berpikir keras, apakah senior ini tidak mengetahui status
mengutusnya sendiri. Baginya untuk mengirim salam kepada seseorang seperti saya, untuk menjadi gitu kuat, dia setidaknya harus menjadi ksatria bumi. 2. Tidak, mungkinkah dia seorang radiant kenit? Astaga. Petik 2. Saat Xing Yu membawa Long Hao Chen pergi dari kota Odin, Long Hao Chen tiba-tiba merasakan gelombang kehangatan. Perasaan sederhana dan jujur datang dari tangan Long Xing Yu. 3. Dan, di saat berikutnya, sebuah pemandangan aneh terjadi. Setiap kali Jinjit Xing Yu menyentuh permukaan tanah, mereka menyeberang setidaknya 33 meter, 10 zang masing-masing 3,3 meter, dan setelah beberapa kali bernapas, kota Odin sudah jauh dari pandangan. Untuk Long Hao Chen, kecepatan perjalanan ini luar biasa. Itu bisa digambarkan sebagai sesuatu secepat angin dan secepat kilat. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencengkeram tangan Xing Yu dengan kuat. Karena takut jatuh, mereka melewati tempat di mana Long Hao Chen memetik tumbuhan liar yang dapat dimakan di hutan. Mendaki puncak gunung ke arah yang sama, Long Hao Chen akrab dengan tempat ini. Itu adalah tempat dia dibesarkan. Gunung ini disebut oleh orang-orang dari kota Odin Gunung Odin. Tapi sebelum gunung ini, ada hutan di mana binatang buas sering muncul, dan bahkan terkadang binatang ajaib. Karena itu, hanya sedikit orang yang pergi ke sana. Dia pergi juga setengah tahun yang lalu karena rasa ingin tahu di kaki Gunung Odin. Di sana, dia menemukan kulit binatang buas yang terkenal, tapi dia lari ketakutan saat melihatnya. Dan mulai hari ini dan seterusnya, Long Hao Chen tidak pernah menembus jauh ke dalam hutan lagi. Belum lagi Gunung Odin. Guru, ada binatang buas di sini dan bahkan mungkin binatang ajaib. Long Hao Chen mengingatkannya dengan niat baik. Xing Yu sepertinya mendengarnya, tapi melangkah lebih cepat, langsung membawanya ke Gunung Odin. Bahkan selama proses pendakian gunung, kecepatannya tidak pernah berkurang. Pemandangan dengan cepat berlalu saat dia disapu oleh angin kencang dan rambutnya tersebar. Gunung Odin tidak terlalu tinggi, hanya 666 meter. Hanya setelah beberapa saat mereka sampai di puncak, 3 kabin kayu muncul di depan garis penglihatan Xing Yu. Mereka tidak memiliki halaman. Itu adalah 3 kabin kayu soliter tapi mereka terlihat benar-benar baru. Mereka jelas dibangun baru-baru ini. Ketika mereka tiba di kabin kayu, Xing Yu berhenti bergerak, memimpin Long Hao Chen untuk memasuki yang terbesar di tengah. Mereka mendorong pintu dan masuk. Kabin kayu itu memiliki bagian kayu tipis dan mengeluarkan semacam bau. Tapi bukan bau yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, itu mengeluarkan bau harum. Kabin kayu di tengah adalah yang terbesar tapi kamar-kamar bagian dalam hanya memiliki tata letak yang paling sederhana. Hanya ada tempat tidur kayu, meja kayu, dan 2 kursi kayu. Sesederhana itu, tapi masih lebih dari rumah Long Hao Chen. Duduk. Xing Yu menunjuk sebuah kursi dan menarik kursi lainnya untuk diduduki. Long Hao Chen duduk. Meski masih muda, dia bisa merasakan gurunya cukup tangguh. Dia cukup gugup, tapi agak bersemangat pada saat bersamaan. Katakan padaku apa yang terjadi padamu kemarin. Mengapa tingkat energi spiritual Anda meningkat gitu banyak? Xing Yu dengan tenang bertanya. Wajahnya tanpa ekspresi tapi kata-katanya dipenuhi dengan tekanan tak terlihat dari sudut pandang Long Hao Chen. Kemarin seperti ini, Long Hao Chen tidak merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi dia menceritakan semua yang terjadi sekaligus. Selama dia mendengarkan, Xing Yu hanya berkerut sekali, sedikit, tapi ekspresinya tidak. Wadidaw, oke bosku, sekian dulu pembahasan chapter ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel kami, biar semangat membuat part selanjutnya.